Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Xiao Xuan muncul untuk membunuh 2 orang dari klan Hun yang menyerang kelompok Xiaoyan dengan kekuatan mereka di tingkat Dousheng bintang 1. Setelah kemunculannya, dia mengajak Xiao Xuan dan Xun Er masuk ke makamnya dan yang lainnya berlatih di depan makam Xiao Xuan. Xiao Xuan pun menanyakan semua kondisi klan Xiao kepada Xiaoyan dan tidak heran mundurnya klan Xiao saat ini. Setelah mendengar semua cerita Xiaoyan, Xiao Xuan pun tidak mau lagi klan Xiao seperti dulu lagi. Dan tidak disangka teknik 3 perubahan api langit misterius adalah ciptaan Xiao Xuan. Dan tidak disangka teknik 3 perubahan api langit misterius adalah ciptaan Xiao Xuan. Namun Xiaoyan dapatkan dari lembah api pembakaran. Ternyata teknik itu sampai 4 perubahan dan disitulah baru muncul tato klan Xiao ketika menggunakan perubahan keempat. Xiaoyan terkejut karena hal ini. Karena hal itu Xiao Xuan telah menyimpan dan menjaga sisa darah Daudi dengan susah payah pada akhir hidupnya untuk anggota klan Xiao yang akan datang ke makamnya, dan kebetulan Xiaoyan lah yang datang ke makam surgawi. Dan saat ini Xiao Xuan harus menurunkan garis darah Daudi kepada Xiaoyan. Air kolam yang bening menjadi merah darah setelah menuangkan cahaya darah itu. Itu sangat bau darah dan mengandung energi yang sangat menakutkan. Xiaoyan terheran-heran merasakan kekuatan garis darah klan Xiao. Xiaoyan masuk ke dalam kolam darah dan untuk mewaris kekuatan garis darah terakhir klan Xiao. Xiao Xuan menghela nafas, klan Xiao tidak sepenuhnya putus asa, masih ada sedikit harapan. Anggota generasi muda klan Xiao ini mungkin tidak dapat dibandingkan dengan dia saat itu dalam hal pencapaian. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa tantangan yang gagal dia lewati mungkin diselesaikan oleh keturunan generasi muda. Tidak menunggu lama Xiaoyan masuk ke dalam kolam. Saat Xiaoyan memasuki kolam darah di dalam tubuhnya mulai berfluktuasi. Banyak helai energi darah mengalir dengan keras menembus tubuhnya seperti banyak jarum. Rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba menyebabkan ekspresi Xiaoyan segera berubah pucat. Ini mungkin awalnya sedikit menyakitkan. Kekuatan garis darah keturunan harus terlebih dahulu membersihkan darah biasa di dalam tubuhmu. Baru setelah itu dapat menuangkan darah dengan kekuatan garis darah ke kamu. Ini adalah langkah pertama dari warisan mengubah darah, ucap Xiao Xuan kepada Xiaoyan. Kamu harus tetap stabil. Jika tidak, darah tidak akan dicuci dengan benar dan itu akan mungkin melepaskan kekuatan garis darah ke batasnya. Semua kekuatan garis darah anggota klan Xiao bakal benar-benar hilang. Oleh karena itu tidak mungkin menggunakan teknik yang lembut untuk mengaktifkannya seperti klan lain. Kita hanya bisa menggunakan metode yang paling sombong. Xiao Xuan dengan tegas berteriak ketika dia melihat kelopak mata Xiaoyan berangsur-angsur melemah. Xiaoyan harus tetap bertahan, karena kalau tidak ini semua bakal sia-sia. Xun Er di samping ikut tegang karena Xiaoyan merasakan sakit yang sangat luar biasa. Waktu dengan cepat mengalir di aula besar yang tenang dan 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Xiaoyan telah berendam di kolam darah ini selama 10 hari. Setelah membersihkan darahnya, Xiaoyan saat ini telah berubah menjadi kerangka yang kurus dan lemah. Wajahnya sudah pucat. Xun Er masih mengamati perubahan Xiaoyan selama ini. Jantungnya terasa seperti dipotong oleh pisau. Hati siapapun akan merasa tidak enak setelah melihat orang yang kamu cintai berubah menjadi kerangka satu langkah pada satu waktu dengan matanya sendiri. Xiao Xuan di sisi lain tenang sambil menonton perubahan Xiaoyan, tapi hatinya masih sedikit khawatir. Teknik mengubah darah memiliki beberapa resiko alami karena orang yang mengubah darah berada pada kondisi terlemah seseorang. Jika kekuatan mental seseorang tidak kuat, seseorang akan turun ke keadaan berbahaya. Jika nafas terakhir tertelan, orang itu akan benar-benar bakal tidak hidup lagi. Sementara mereka berdua menunggu, kolam darah yang tenang tiba-tiba mengeluarkan suara. Setelah 20 hari, banyak gelembung berdarah muncul di kolam darah dan pecah. Pada saat yang sama, pusaran berwarna darah terbentuk. Xiaoyan yang kurus hampir tidak berbeda dari kerangka, berada di tengah-tengah pusaran itu. Perubahan darah telah berhasil. Setelah darah memiliki kekuatan garis darah mengalir ke tubuh Xiaoyan, Xiaoyan akan mendapatkan kekuatan garis darah terakhir dari klan Xiao. Xiao Xuan tampaknya telah terbebas dari beban besar. Dia menghela nafas lega setelah menyaksikan perubahan itu. Kedua tangannya membentuk segel dan cahaya berwarna darah menembus ke kolam darah. Kolam darah tampak mulai mendidih ketika cahaya darah ini melesat ke dalam. Gelembung-gelembung darah terus meningkat. Pada saat yang sama, jejak cairan berdarah misterius dipisahkan. Akhirnya, mereka masuk ke dalam tubuh Xiaoyan mengikuti pori-porinya. Setelah menuangkan darah yang dipenuhi dengan energi misterius, kulit Xiaoyan yang sangat pucat secara bertahap menunjukkan kemerahan yang halus. Kulit keringnya perlahan mulai pulih. Ketika situasi berubah secara bertahap menjadi lebih baik, Xun Er menarik nafas lega. Dia bertanya dengan lembut,
Ketua Xiaoshuan, apakah masih ada energi yang disegel saat itu di kolam darah? Jika energi ini benar-benar diserap oleh kakak Xiaoyan, apa kekuatannya tiba-tiba melonjak? Tanya Sun Er. Xiaoshuan mengangguk lalu menjawab, "Saya tahu apa yang kamu pikirkan. Peningkatan kekuatan bergantung pada kekuatan eksternal. Selain itu, hambatan terbesar ketika maju ke kelas Dousheng yaitu ketika kontrol tidak baik. Namun Xiaoyan harus menyadari hal ini. Karena itu dia akan memilih metode yang paling masuk akal. Percayalah padanya." Sun Er mengangguk. Hatinya memang sedikit khawatir. Energi yang Xiaoshuan tinggalkan sangat luar biasa. Energi ini cukup untuk memungkinkan Xiaoyan melambung ke puncak kelas Douzun dalam sekejap mata. Tetapi jika beruntung, kemungkinan Xiaoyan akan maju ke kelas Dousheng di masa depan. Mengingat pemahamannya tentang Xiaoyan, dia biasanya rasional. Dia cukup berhati-hati dengan energi eksternal semacam ini. Aula kuno itu benar-benar sunyi, hanya suara darah yang menggelegak terus bergema di sana. Keheningan ini berlanjut dengan waktu yang tidak diketahui. Pada saat tertentu, gelembung-gelembung darah yang bergejolak di dalam kolam tiba-tiba berhenti, dan ledakan terdengar. Itu menyebabkan kabut darah menyebar ke segala arah. Sekelompok cahaya ungu keemasan aneh menyebar dari tubuh Xiaoyan dan memblokir jejak darah. Perubahan tak terduga ini menyebabkan Sun Er dan Xiaoshuan di samping kolam darah tercengang. Apa ini? Sun Er terkejut saat dia menatap cahaya ungu keemasan. Dia merasakan aura yang sangat mulia dan misterius memancar dari Xiaoyan. Dia belum pernah merasakan aura semacam ini sebelumnya. Xiaoshuan juga mengerutkan kening saat dia mempelajari cahaya ungu keemasan ini. Kekuatan garis darah keturunan naga Phoenix. Mengapa sesuatu yang legendaris ini muncul di tubuh Xiaoyan? Sun Er di samping juga terkejut, lalu bertanya kepada Xiaoshuan. Naga Phoenix telah jarang muncul di sejarah benua Daoqi. Oleh karena itu, meskipun Sun Er adalah anggota klan Gu, dia masih sangat asing dengan istilah ini. Xiaoshuan juga terkejut saat mengamati Xiaoyan di kolam darah. Sulit baginya untuk membayangkan masih ada hal seperti ini dan tersembunyi di dalam tubuh Xiaoyan. Harus diketahui, eksistensi legendaris seperti naga Phoenix adalah salah satu yang bahkan tidak pernah dilihatnya secara pribadi. Naga Phoenix adalah makhluk misterius yang memiliki garis darah naga Void kuno dan Phoenix surgawi kuno. Ini adalah makhluk tertinggi sejati dari dunia binatang sihir. Namun mereka hanya muncul beberapa kali. Bahkan aku sendiri tidak pernah melihat keberadaan seperti itu, ucap Xiaoshuan. Sun Er merajut alisnya. Dia tahu sosok Xian sebenarnya adalah naga Void kuno, tapi dia belum pernah mendengar tentang Xiaoyan telah berkomunikasi dengan Phoenix surgawi kuno, binatang sihir kuno yang telah lama menghilang. Aku juga tidak mengetahui dari mana kekuatan garis keturunan naga Phoenix ini berasal. Dari tampilannya, tampaknya penghapusan darah lebih awal tidak menghilangkan kekuatan garis keturunan naga Phoenix ini. Karena lebih banyak kekuatan garis keturunan klan Xiao melonjak ke tubuh Xiaoyan, garis keturunan naga Phoenix tidak bisa menahan tekanan dan meletus, ucap Xiaoshuan. Apakah ini berdampak pada kakak Xiaoyan? Tanya Sun Er. Jika kita tidak dapat menghilangkan perlawanan dari kekuatan garis keturunan naga Phoenix, kekuatan garis keturunan klan Xiao tidak akan bergabung dalam tubuh Xiaoyan. Jika dengan paksa masuk, itu akan menyebabkan Xiaoyan terluka parah. Xiaoshuan merasa sedikit sakit kepala. Garis keturunan naga Phoenix ini juga sangat kuat. Itu sebanding dengan garis keturunan Doudi asli. Meskipun kekuatan garis darah semacam ini tidak terlalu kuat di dalam tubuh Xiaoyan, itu tidak bisa diremehkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Sun Er. Gadis kecil, apakah kamu bersedia membantuku? Atau lebih tepatnya Xiaoyan? Ucap Xiaoshuan. Leluhur Xiaoshuan, tolong sampaikan saja bantuan apapun yang dibutuhkan, jawab Sun Er. Aku butuh kekuatan garis darah klan Gu. Aku tahu kekuatan garis darah dari dua klan sulit untuk digabung. Namun ini adalah sesuatu yang aku alami sendiri saat itu. Tetapi justru karena kegagalan itulah aku sadar mengapa tidak berhasil. Dua jenis kekuatan garis darah yang kuat memiliki kesulitan untuk berdamai satu sama lain. Namun semuanya berbeda. Kekuatan garis keturunan naga Phoenix tidak kalah dengan garis darah Daudi. Dengan menggunakannya sebagai item mediasi, itu mungkin bisa menggabungkan kekuatan garis darah klan Gu dan Xiao. Selain itu, ia bahkan mampu menyelesaikan beberapa masalah yang diciptakan dari keturunan naga Phoenix. Jelas Xiaoshuan. Bahkan dengan ketenangan Sun Er, wajahnya berubah ketika dia mendengar kata-kata Xiaoshuan. Sesuatu seperti kekuatan garis keturunan dipandang sebagai rahasia tertinggi di setiap klan. Mereka pasti tidak akan mengizinkan orang luar untuk mendapatkannya. Dan dengan keduanya menjadi garis darah Daudi, mereka pada dasarnya berada dalam keadaan berlawanan. Tidak mungkin untuk menggabungkannya. Jika seseorang mencoba untuk menggabungkannya dengan paksa,
hasilnya akan sangat serius dan fatal. Aku sadar, pemikiran ini cukup gila. Saat itu aku sudah bereksperimen dengan ide seperti itu, karena saya pikir garis darah Dodi mungkin dapat memungkinkan keturunan Dodi memiliki bakat yang luar biasa. Tapi pewarisan garis darah ini pasti telah menyebabkan beberapa hal hilang. Justru karena ada yang kurang, para ahli dalam klan kuno yang dapat mencapai kelas Dodi akhirnya semakin berkurang. Prosesnya juga menjadi lebih sulit. Aku telah mencobanya saat itu, tetapi akhirnya gagal. Sejak saat itu aku tidak pernah menyebutkan hal semacam ini lagi. Namun sekarang mungkin adalah peluang. Xiao Xuan tampaknya menyadari pikiran di dalam hati Shun Er. Dia menggelengkan kepalanya dan menjelaskan rencananya. Shun Er melihat wajah tua Xiao Xuan sebelum melihat Xiao Yan di dalam kolam darah dan menghela nafas. Leluhur Xiao Xuan sudah benar-benar yakin? Tanya Shun Er. Ya, 80% saya yakin. Xiao Xuan merenung sejenak sebelum menjawab. Lalu Shun Er sekali lagi ragu sesaat setelah mendengar ini. Karena ini masalahnya, aku akan melakukan apa yang leluhur Xiao Xuan sampaikan, ucap Shun Er. Lalu aku mewakili Xiao Yan dan seluruh klan Xiao untuk mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada kamu. Xiao Xuan menangkupkan tangannya kepada Shun Er. Shun Er hanya bisa tersenyum ketika menyaksikan kesopanan dari Xiao Xuan. Jika bukan karena Xiao Yan, dia pasti tidak menyetujui permintaan gila Xiao Xuan. Dia mengerti Xiao Yan memiliki sejumlah besar musuh dari faksi yang kuat. Jika dia ingin menang atas mereka semua, dia harus memiliki kekuatan yang kuat. Jika penggabungan garis darah ini berhasil, itu pasti akan membantu Xiao Yan di jalannya menuju puncak. Tidak lama setelah itu, Shun Er menyerahkan esensi darah Dodinya. Xiao Xuan membelai jenggot putihnya dan tertawa. Setelah itu dia mulai penggabungan darah Dodi ke dalam tubuh Xiao Yan. Jadi total 3 darah Dodi: klan Xiao, klan Gu, dan naga Phoenix. Setelah seruan rendah Xiao Xuan terdengar, kolam darah dengan cepat mulai berputar dan proses penggabungan dimulai. Singkat cerita, tubuh Xiao Yan tiba-tiba mulai bergetar setelah bola darah tenggelam ke dalamnya. Wajah Shun Er segera menjadi pucat ketika dia melihat tubuh Xiao Yan. Namun Xiao Xuan hanya menghirup nafas dalam-dalam. Segel tangannya sekali lagi berubah saat kolam darah berputar cepat membentuk banyak air mancur yang terus-menerus menuju tubuh Xiao Yan. Dengan meningkatnya jumlah darah yang mengalir ke Xiao Yan, dua kekuatan garis darah yang berbeda mulai mengikis satu sama lain dalam tubuh Xiao Yan. Seperti pertempuran habis-habisan. Sepertinya mereka tidak akan menyerah kecuali mereka menghancurkan pihak lain. Sementara dua kekuatan garis darah Dodi mengikis satu sama lain, kekuatan garis keturunan naga Phoenix yang tersembunyi di bagian tertentu dari tubuh Xiao Yan melonjak keluar setelah didesak oleh Xiao Xuan. Deru naga yang menggetarkan jiwa dan Phoenix yang menangis samar-samar terdengar di sana. Kekuatan garis keturunan naga Phoenix dibebankan ke dalam garis darah Dodi keduanya yang mengikis sebagai pihak ketiga. 3 jenis kekuatan garis darah bergabung bersama. Ini bersama dengan kontrol sempurna Xiao Xuan dan menyebabkan 2 jenis kekuatan itu melemah. 3 jenis kekuatan garis darah membentuk klaster darah berwarna-warni di bawah kendali Xiao Xuan. Klaster misterius ini terus berputar dan 3 jenis garis keturunan mulai menunjukkan tanda-tanda penggabungan. Kemajuannya luar biasa lambat, itu berlangsung selama 1 bulan penuh. Setelah bulan itu berakhir, rotasi tiba-tiba berhenti. Sebuah warna ungu merah misterius perlahan mengalir keluar dari bola. Garis darah jenis ini adalah kekuatan garis darah yang benar-benar baru. Itu adalah tipe garis darah yang menyatukan 2 garis darah Dodi dan garis keturunan naga Phoenix. Dan pada upaya terakhir Xiao Xuan, akhirnya ketiga darah Dodi sudah berhasil digabungkan. Namun hanya ada sejumlah kecil darah klan Gu dan garis keturunan naga Phoenix. Ini kekuatan keturunan baru tidak akan bisa menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan saat ini. Hanya masalah waktu, akan perlahan menyebar ke dalam tubuh Xiao Yan sepenuhnya. Setelah langkah ini, bakal memakan waktu lama untuk Xiao Yan menyerapnya. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata, sudah 1 tahun berlalu di aula kuno ini. Shun Er menghabiskan sebagian besar pelatihan 1 tahun. Energi di sini adalah yang terkaya di makam surgawi. Selama 1 tahun ini, Xiao Xuan menjaga kolam darah tanpa pergi. Kolam darah sekarang menjadi lebih jernih, sekitar 1,5 tahun setelah Xiao Yan telah memasuki kolam darah. Namun Xiao Yan tidak menunjukkan perubahan, namun energi di dalam tubuhnya melambung naik. Boom! Kata-kata Xiao Xuan baru saja terdengar ketika aura yang luas dan kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Puncak bintang 6, bintang 7, puncak bintang 7, bintang ke-8. Dan dalam waktu kurang dari 10 menit, aura Xiao Yan telah meningkat dari bintang 6 ke bintang 8.
Apalagi peningkatan semacam ini masih menunjukkan tanda-tanda berlanjut. 2 menit berlalu, wajah Shun Er sekali lagi mengungkapkan kekhawatiran. Jika aura kakak Xiaoyan berhenti di sini, dia mempunyai peluang untuk maju ke kelas Dousheng. Dan akhirnya Xiaoyan benar-benar berhenti di bintang 8 Douzun puncak. Puncak 8 bintang Douzun. Dalam hal tingkat, saat ini dia telah benar-benar mengalahkan Gu Yao, Gu Hua, dan sisanya yang dianggap sebagai jenius muda dari klan Gu. Xiaoyan saat ini berterima kasih kepada leluhur Xiao Xuan. Xiao Xuan tersenyum dengan senang hati. Akhirnya, klan Xiao memiliki kesempatan untuk dibenahi sekarang. Penantianku di sini selama bertahun-tahun sangat berharga. Namun kamu harus berterima kasih kepada pacarmu. Jika bukan karena bantuannya, kamu tidak akan bisa menggabungkan 3 jenis garis keturunan. Xiaoyan sedikit terkejut. Xiaoyan, saat ini bibit garis keturunan baru telah ditanam jauh di dalam hatimu. Kamu harus melindunginya dengan benar. Jangan sampai ada kecelakaan apapun. Ini akan menentukan apakah kamu akan mencapai kelas Doudi di masa depan. Jika kamu mencapai kelas Doudi, garis darah yang terbuang di tubuh anggota-anggota klan Xiao sekali lagi akan dihidupkan kembali, dan garis keturunannya akan lebih kuat daripada di masa lalu. Ini adalah satu-satunya harapan untuk menghidupkan kembali klan Xiao. Selain itu, kamu harus berhati-hati terhadap klan Hun. Aku telah berhubungan dengan mereka berkali-kali, dan klan ini cukup misterius dan aneh. Bahkan ketika klan Xiao mencapai puncaknya, kita bertarung setara dengan mereka. Klan Xiao adalah klan terkuat di antara 8 klan kuno, sementara klan Gu adalah yang terkuat kedua. Namun klan Hun adalah yang paling tidak biasa. Berdasarkan dugaanku, kekuatan klan Hun kemungkinan sedikit lebih kuat daripada klan Gu. Ekspresi Xiao Xuan sungguh-sungguh. Saat itu, klan Xiao telah terlibat dalam pertempuran besar terhadap klan Hun. Selain itu, klan Hun memiliki sejarah panjang, tetapi tampaknya garis keturunannya belum habis. Ini adalah sesuatu yang Xiao Xuan tidak pernah mengerti. Klan Gu memang klan yang paling stabil di antara 8 klan, namun klan Hun terlalu misterius. Hampir tidak ada orang di dunia ini yang benar-benar memahami mereka. Dalam hal apapun, sebelum kamu mencapai kelas Dousheng, kamu harus tetap berhati-hati. Kamu memiliki giok kuno Dewa Toushe. Para anggota klan Hun pasti akan datang dan mencarimu. Xiaoyan mengangguk. Dia jelas mengerti terlepas dari apakah itu karena dendam antara 2 klan atau masalah pribadinya. Orang-orang dari klan Hun ini pasti tidak akan melepaskannya begitu mudah. Dia pasti tidak akan menyerah sebelum dia benar-benar mencapai langkah terakhir, bahkan jika lawannya adalah klan Hun yang paling misterius di antara 8 klan kuno. Sudah 2 tahun sejak kamu masuki makam surgawi. Masih ada sekitar 1 tahun lagi sebelum kamu akan dikirim keluar. Kamu harus berlatih lebih banyak selama 1 tahun ini dan membiasakan diri dengan kekuatan baru. Xiao Xuan menepuk bahu Xiaoyan. Dia segera mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan dengan berbagai gambar api muncul di tangannya. Ini adalah versi lengkap dari 3 perubahan misterius api langit, dan ada langkah terakhir. Jika kamu berhasil mempelajarinya, kamu akan berhasil menciptakan tato klan. Jika kekuatan garis darah digunakan bersatu dengannya, itu akan melepaskan kekuatan tato klan hingga batasnya. Mata Xiaoyan langsung mendarat ke gulungan itu. Suatu panas melonjak di dalam matanya. Versi lengkap. 3 perubahan api langit misterius akhirnya mendarat di tangan Xiaoyan. Lalu Xiaoyan bertanya, jika menggunakan teknik Dou ini harus menggunakan 3 jenis api surgawi. Saat itu, aku juga memiliki 3 jenis api surgawi, namun aku meledakkan 3 jenis api surgawi itu setelah pertempuran terakhir. Xiaoyan penasaran untuk menggunakan metode Qi tanpa menggunakan mantra api. Bagaimana leluhurnya dulu menggunakan itu? Hahaha, metode Qi yang kamu praktikkan memang sangat kuat. Meskipun bukan metode Qi kelas tinggi yang pernah aku lihat, potensi pertumbuhannya cukup menakutkan. Mengandalkan untuk menelan api surgawi untuk mendapatkan kekuatan, metode Qi semacam ini berbahaya. Ketika aku mengendalikan 3 jenis api surgawi saat itu, aku menggunakan kekuatan untuk mengendalikannya secara paksa. Aku tidak menelan atau memurnikan mereka. Seseorang yang telah mencapai tahap itu dapat dengan kuat menekan bahkan api surgawi. Metode Qi yang kamu praktikkan paling cocok untuk 3 api langit perubahan misterius ini. Setelah menelan dan memurnikannya, kamu sudah dapat menggunakan api surgawi ini ke puncak. Bahkan tidak ada perlawanan sedikit pun. Ini adalah sesuatu yang bahkan pada saat itu tidak dapat aku lakukan. Karena kamu telah mendapatkan versi lengkapnya, kamu harus mempelajarinya dengan benar. Cobalah melatihnya dan membuat tato klan sebelum meninggalkan makam surgawi. Tanpa tunggu lama, Xiaoyan langsung mencobanya. Beberapa garis muncul di dahinya. Sedikit suara tiba-tiba dipancarkan dari tubuh Xiaoyan.
ketika garis ketiga muncul. Dan garis misterius yang baru saja muncul secara bertahap menghilang. Xiaoyan bingung apa penyebab kegagalannya. Lalu Xiao Xuan menjawab, "Tato klan Xiao dibagi menjadi 9 goresan. Kamu hanya membentuk 3 garis sebelumnya. Langkah terakhir setelah menggunakan perubahan 3 api langit misterius adalah menggambar tato klan. Meskipun tato klan ada di tubuh kamu, kamu perlu mengaktifkannya. Menggambar tato klan akan membutuhkan doki yang sangat banyak dan kontrol yang kuat. Saat ini kamu baru saja menaikkan kekuatan. Jelas, kamu belum mencapai tahap di mana kamu dapat benar-benar mengendalikannya sesuka hati. Selama kamu mengaktifkan tato klan, kamu tidak perlu lagi menghabiskan sejumlah besar doki untuk membentuk goresan. Yang perlu kamu lakukan adalah berpikir bagaimana melepaskan tato klan. Seperti kata pepatah, awal dari semuanya sulit. Aktivasi tato klan ini adalah langkah tersulit. Baiklah, lanjutkan. Mampu menggambar 3 goresan pada tahap awal sudah cukup bagus. Tenangkan hati kamu dan kendalikan doki kamu dengan sepenuhnya. Hanya dengan begitu kamu akan dapat menggambar 9 goresan dengan sempurna," jelas Xiao Xuan. Kesulitan membentuk tato klan telah melampaui harapan Xiaoyan. Dia awalnya berpikir mengaktifkan dan membuat goresan tato klan itu mudah. Ini bisa dilihat perbedaan tato klan Xiao dan klan Gu. Tato klan Gu dilukis oleh para tetua dan tidak banyak upaya. Namun klan Xiao melalui proses yang rumit dan melelahkan. Istilahnya tidak semudah itu. Dan waktu terus mengalir. Xiao Xuan memperhatikan bentuk garis ke-8 yang dibuat Xiaoyan. Dia perlahan mengangguk. Mampu membentuk 8 goresan tato klan dalam waktu setengah tahun adalah kecepatan yang bisa dianggap tercepat di klan Xiao saat itu. Xiao Xuan baru saja mengangguk ketika dia melihat garis ungu merah perlahan mulai terbentuk di alis Xiaoyan. Xiao Xuan langsung tercengang melihat garis ini. Beberapa kejutan dengan cepat melintas di matanya. Anak kecil ini berpikir untuk menggunakan momentum untuk menggambar tato ke-9. Garis terakhir itu diselesaikan dengan kecepatan sangat lambat. Ketika goresan terakhir, tato klan ungu merah misterius langsung muncul di dahi Xiaoyan. Darah yang mengalir di dalam tubuh Xiaoyan tiba-tiba cepat saat tato klan itu terbentuk. Suara aneh perlahan ditularkan melalui pembuluh darah dan tubuhnya. Dan ini adalah tanda-tanda berhasil. Kegembiraan melintas di mata Xiao Xuan ketika dia mendengar suara dengung dari pembuluh darah. Xiaoyan membuka matanya. Cahaya ungu merah melonjak ke matanya. Dia perlahan-lahan terbiasa dengan cahaya sesaat. Kemudian, setelah itu tato klan di antara alisnya perlahan menghilang hanya dengan pikirannya saja. Akhirnya berhasil diaktifkan, ucap Xiaoyan menghela nafas. Meskipun tato klan di alisnya sudah menghilang, dia bisa merasakan cahaya energi misterius yang tergantung di bawah alisnya. Dengan memiliki tato klan ini, dia tidak perlu lagi mengaktifkan perubahan 3 api langit misterius di masa depan. Hanya dengan pikiran saja, tato klan ini akan menjadi teknik rahasia yang sangat sempurna. Sekarang menghitung waktu, mereka sudah 3 tahun sudah berada di makam surgawi. 5 hari lagi sebelum waktunya keluar. Dia memanfaatkan waktu itu untuk berlatih. Namun Xiaoyan bertanya apakah leluhurnya seperti ini terus, tinggal di makam surgawi. Lalu Xiao Xuan menjawab, karena dia tidak bisa keluar dari makam surgawi karena kalau keluar dia akan lenyap. Leluhur Xiao Xuan adalah sisa jiwa. Namun Xiaoyan berusaha mencari cara supaya leluhurnya bisa keluar seperti gurunya Yao Lao. Namun berbeda dengan leluhur Xiao Xuan, jiwanya tidak lengkap. Dan hanya jika Xiaoyan bisa mencapai ranah Daodi, maka dia bisa membawa keluar leluhur Xiao Xuan. Itu adalah persyaratannya. Setelah itu Xiaoyan berjanji akan mencapai ranah itu di masa depan. Lalu tidak lama setelah itu, Ratu Serangga pelahap kuno keluar dari penyimpanan Xiaoyan. Ternyata kekuatan Ratu Serangga itu sudah setara Bansheng. Namun itu bakal meningkat karena Ratu Serangga pelahap kuno masih dalam hibernasi. Untung masih hibernasi. Jika tidak, Doki seseorang akan dilahap habis oleh Ratu Serangga itu. Kecuali elit Dousheng campur tangan. Kalau tidak, orang yang diserang itu bakal mati, jelas Xiao Xuan. Mendengar ini, Xiaoyan merasa ngeri. Tapi leluhur Xiao Xuan mengatakan, ini adalah bahan terbaik untuk membuat armor Kaisar Serangga kuno. Fungsinya sebagai armor pelindung. Bahkan tidak hancur jika diserang elit Bansheng sekalipun. Sekarang Xiaoyan sudah ada armor naga Phoenix kuno yang diserahkan Xian pada saat itu. Jika ini ditambahkan, apakah tidak lebih kuat? Leluhur Xiao Xuan memurnikan Ratu Serangga pelahap kuno itu menjadi armor dan tidak merepotkan Xiaoyan.
Xiaoyan saat ini sudah berada di puncak bintang 8 Douzun. Waktunya membalas dendam kepada dua sejoli Hunya dan Hunli. Indra leluhur Xiaoshuan bisa merasakan segala sesuatu di makam surgawi. Untuk itu keberadaan kedua anggota klan Hun itu dia tahu selama mereka masih ada di makam surgawi. Dan waktunya Xiaoyan dan Shun-Er membalas dendam. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah bersama Mimin. Jangan lupa aktifkan notif untuk update video berikutnya dengan cara subscribe, share, komen, dan like.